Masih kelihatan ya? Kelihatan ya? Udah bisa? Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi, risiko tingkat bunga itu adalah potensi penurunan pendapatan atau nilai ekonomi dari modal suatu bank karena pengaruh perubahan tingkat bunga. Risiko suku bunga terjadi akibat terdapat perbedaan atau mismatch jatuh tempo atau maturity atau repricing date antara posisi aktiva RSA maupun posisi pasifa RSL baik secara on balance sheet maupun off balance sheet. Repricing date adalah tanggal atau waktu bank melakukan penyesuaian tingkat bunga baik untuk posisi aktiva ataupun aset maupun pasiva liability. RSA disebut juga dengan rate sensitive asset adalah posisi aktiva aset dari bank yang dipengaruhi oleh pergerakan tingkat bunga, baik pada saat posisi tersebut jatuh tempo atau pada saat posisi dilakukan repricing. Contohnya pinjaman yang diberikan ataupun pembelian surat berharga. RSL itu disebut dengan rate sensitive liability adalah posisi pasifa dari bank yang dipengaruhi oleh pergerakan ya tingkat bunga baik saat posisi tersebut jatuh tempo atau posisi dilakukan repricing atau pembelian harga lagi. Contoh tabungan, deposito, penerbitan surat berharga dan hutang jangka panjang dari sebuah bank. Nah, ini pinjaman yang diberikan itu disebut aset, ya. Yang lain masih di luar ya. Nah, apa dampak perubahan tingkat suku bunga? Pertama, perubahan tingkat bunga dapat mengakibatkan risiko sebagai berikut, yaitu risiko perubahan pendapatan atau disebut dengan net interest income atau eh, dalam hal ini net interest income-nya itu berubah menjadi lebih kecil dari yang diharapkan, di mana NII itu net interest income itu adalah pendapatan bunga dikurangi biaya bunga. Dua, risiko perubahan nilai pasar, yaitu nilai pasar surat berharga berubah karena perubahan tingkat bunga, yakni nilai pasar surat berharga dapat menjadi turun. Ada dua jenis risiko yang dihadapi perusahaan apabila perubahan tingkat bunga yang berdampak pada pendapatan. Pertama disebut dengan risiko penginvestasian kembali. Halo? Ya isi dong, dia masih baru. Enggak, kan dia belum dilaporkan ke Dikti kan? Di Dikti loh, di Dikti.
Berarti kan nggak boleh dong, dia harus yang sekarang. Ya. Ya. Risiko penginvestasian kembali atau reinvestment risk. Misalnya perusahaan memiliki struktur neraca sebagai berikut. Obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 12% per tahun dengan fixed rate. Kemudian liability-nya, jadi di sini dia itu memberikan pinjaman jangka waktu 1 tahun dengan bunga 12% per tahun kepada orang lain secara fixed rate. Kemudian liability-nya atau pinjamannya adalah obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 10% per tahun dalam bentuk fixed rate juga. Sehingga nanti bisa kita hitung tahun pertama bagaimana net interest income-nya. Berarti net interest income-nya itu adalah 12% dikurang 10% sama dengan 2% per tahun. Yaitu ada spread keuntungan 2%. Keuntungan tahun kedua berapa? Itu tergantung dari obligasi yang akan ditentukan di sini. Kalau di sini jangka waktunya itu kan hanya 1 tahun dengan bunga 12% per tahun. Di sini obligasi 2 tahun, ini berjalan tuh 2 tahun 10%. Berarti supaya tetap memberi untung, dia harus memberikan pinjaman ke orang lain ataupun ke siapapun itu sebagai asetnya, ya, dalam bentuk obligasi. Ya, jadi dia misalnya membeli obligasi dari perusahaan lain, ya, dia beli obligasi perusahaan lain dengan bunga 12% per tahun. Itu 1 tahun, berarti tahun kedua juga diharapkan dia harus lebih besar dari 10% supaya dia itu memiliki net interest income dengan spread yang tergantung kesepakatannya di sini. Makanya keuntungan tahun kedua tergantung dari tingkat bunga investasi kembali, reinvestment obligasi yang jauh tempo di akhir tahun pertama. Jadi ini akan diinvestasikan kembali oleh mereka. Ya, dia mungkin mengharapkan dia di atas 10% lah supaya tetap memiliki net interest income. Makanya dikatakan di sini, bila perusahaan dapat investasi kembali dengan tingkat bunga di atas 10%, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, disebut dengan positive spread. Tapi bila bunga investasi kembali di bawah 10%, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau disebut dengan negative spread. Perubahan tingkat bunga pada saat investasi kembali atau reinvestment sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian risiko pendanaan kembali atau refinancing risk. Jadi tadi pertama kita diskusi risiko penginvestasian kembali atau investment risk. Sekarang kedua adalah risiko pendanaan kembali atau refinancing risk. Risiko pendanaan kembali merupakan kebalikan dari risiko penginvestasian kembali. Misalkan perusahaan mempunyai struktur neraca sebagai berikut. Obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 12% per tahun. Itu fixed rate. Kemudian obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahun disebut dengan fixed rate. Kita lihat di sini net interest income-nya. Net interest income di sini sama saja, ya. Sama saja di sini perhitungannya mirip sekali sebenarnya. Di sini perusahaan net income-nya itu tetap spread-nya sama prinsipnya. Keuntungan tahun kedua dengan tingkat bunga investasi kembali yang jatuh tempo pada akhir tahun pertama. Bila perusahaan dapat tingkat bunga pendanaan sama atau lebih kecil dari tahun sebelumnya, maka akan dapat keuntungan spread. Tapi bila dia itu lebih tinggi, maka dia itu akan mengalami kerugian. Jadi bunga itu sangat mempengaruhi. Besaran bunga sangat mempengaruhi. Di sini kita lihat perubahan risiko perubahan
Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau liability perusahaan. Jika nilai bunga pasar meningkat, maka nilai surat berharga akan menurun. Dan sebaliknya, jika nilai tingkat bunga pasar menurun, maka nilai sekuritas akan meningkat. Jika penurunan nilai aset lebih besar daripada penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan sebaliknya. Jika nilai sekuritas merupakan present value dari arus kas yang diterima investor di masa mendatang, di mana tingkat bunga pasar tersebut merupakan discount rate untuk menghitung present value sekuritas tersebut. Discount rate merupakan faktor pembagi dan perhitungan present value, sehingga hubungan tingkat bunga pasar adalah berbanding terbalik dengan nilai pasar sekuritas. Sensitivitas perubahan nilai pasar sekuritas obligasi akibat perubahan tingkat bunga dipengaruhi oleh pertama jangka waktu sisa jatuh tempo sekuritas. Makin panjang jangka waktunya, maka makin sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Kemudian ada zero coupon atau obligasi yang tidak membayarkan kupon akan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Misalkan perusahaan memiliki neraca sebagai berikut. Obligasi ada jangka waktu 10 tahun sebagai aktiva, itu nominalnya 1 juta. Kupon bunga per tahun adalah 10% per tahun, nilai pasarnya 1 juta. Di sisi lain ada pinjaman atau liability, obligasi jangka waktu 2 tahun, ya, nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10% per tahun. Jadi sama-sama 10% per tahun. Hanya satu tahun, ada 10 tahun, ada 2 tahun. Jadi kita akan menghitung di sini seberapa nilai obligasinya. Jadi kita pertama hitung dulu aset. Aset di sini kita hitung adalah 10 tahun. Nilai nominalnya 1 juta. Kupon rate-nya 10 tahun. Berarti kita harus bisa menghitung dong berapa nilai present value-nya. Jadi kupon obligasi aset itu 1 juta. Ya, kita lihat di sini. 1 juta. Berarti kalau dia bunganya 10%, kita lihat di sini 10%, bunganya 10%, berarti 10% dari 1 juta itu adalah 100.000. Untuk liability sama juga 1 juta juga. 10% bunganya 100.000. Tingkat bunga pasar ditetapkan 10% katanya di sini, ya. Misalkan tingkat bunga pasar 10%. Sehingga dapat kita hitung berapakah nilai present value dari 100.000 ini. Bunga ini. Berapakah? Kita lihat untuk aset. Aset itu kan kalau saya tidak salah tadi kan masa jangka waktunya kan 10 tahun. Berarti dia adalah total nilai obligasinya itu kita hitung. Nilai aset ini kan 100.000 saat ini 10%. Kalau dikatakan fixed rate selama 10%, berarti nilainya itu adalah 100.000 kali present value inflation factor annuity. Jadi annuity-nya nanti yang dihitung. Anuitas. Kenapa? Karena nilai uangnya ini akan mengalami perubahan. Nilai uang 100.000 10 tahun yang akan datang berapakah nilainya saat ini? 9 tahun yang akan datang berapakah nilainya saat ini? 8 tahun yang akan datang berapakah nilainya saat ini? 7 tahun sampai nilai saat ini. Itu maksudnya di sini. Berarti dia adalah 100.000 kali present value inflation factor anuitas, ya, ditambah dengan nilai present value dari 1 juta 10 yang akan datang, 10 tahun yang akan datang saat ini.
Kenapa ini yang kita katakan? Karena nilai 1 juta ini nggak berubah. Berarti 10 tahun yang akan datang kita akan ambil itu obligasi, nilainya saat ini berapa? Makanya dia di sini itu makin kecil. Nah, secara total bagaimana dia di sini? Dia hanya nilai 3,5.000 saat ini. Nilai obligasi 10 tahun yang akan datang. Sehingga dia nilai aset obligasinya adalah 1 juta. Itu di sini. Nah, untuk pinjaman juga sama, tapi di sini berbeda. Dia itu adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun. Sehingga nilainya saat ini adalah, nilai obligasinya adalah 1 juta juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalkan tingkat bunga pasar berubah menjadi 12%, apakah nilainya itu akan berubah? Kita lihat. Asetnya akan berubah enggak? Aset akan berubah. Kalau dia bunga naik, yaitu darinya, dia itu 1 juta tadinya uang itu menjadi 887.000. Kewajiban berubah juga, tapi tidak sama lagi. Udah berbeda, di mana kewajiban lebih besar daripada aset. Kita berarti rugi kalau dengan bunga 12%. Itu maksudnya di sini. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Oke, kita lihat ya. Saya tunjukin ya. Ingat 10% 10 tahun ya. Biar saya tunjukkan dari mana itu ya. Dari sini dia tuh. Present value of annuity 10 tahun. Kebaca ya. Saya bikin warna biru aja dah. Oke, berapa? 6.145 kan? Ada kan di sini present value of annuity. Present value interest factor of annuity. PVIFA. Paham? Nah, sekarang yang 0,3 dari sini. Berapa tadi? 10% kan? 0,386. Ini barangnya. Tabel. Sebenarnya kalau mau bisa kita hitung. Itu sama dengan 1 per 0,1 pangkat 1 tambah 1 per 0,1 pangkat 2 tambah 1 per 0,1 pangkat 3 sampai 0,1 tambah 0,1 pangkat 4 sampai pangkat 10. Kita lihat di sini. Dia kan 0,1 kan? Iya kan? Iya kan? Bentar ya. Halo? Ya siapa nih? Saya di ruangan. Di ruangan saya. Nah, 1 per 1,1 kan 1 tambah 0,1 pangkat 1. Ini 0 ini. Nih, Anda lihat. Kalau Anda jumlahkan ini, hasilnya adalah 6.144. Paham? Halo? Bisa ya? Dari situ dia. 385 juga kan dari sini. Nah, nih. Sekarang kalau diganti dia itu menjadi 1,12, 0,12. Tinggal mengganti aja kita.
5,650 kalau 10 tahun. Kita lihat di sini. Saya coba keluar lagi ya. Tapi dengan tabel tadi lebih apa? Lebih enak. Nah, 5,650. Benar kan? Nih. Oke? Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau 2 tahun otomatis sudah tahu lah ya. 3 tahun, 4 tahun ya kan? Kalau 2 tahun berarti tahun pertama. Jadi kalau PVIFA itu, dia itu dijumlahkan antar tahun. Tapi kalau PVIF hanya tahun tersebut. Gitu loh. Seperti itu cara membedakannya PVIFA dengan PVIF. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, inilah perbandingan setelah tingkat bunga berubah. Obligasi aset mengalami penurunan sebesar Rp113.000, obligasi liability berkurang sebesar Rp33. Perubahan tingkat bunga tersebut berdampak kerugian bagi perusahaan karena penurunan nilai aset lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Ya, oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nanti kita latih. Ada namanya pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan metode repricing model. Repricing model merupakan model yang mengukur ya risiko perusahaan Oke, kita lanjut ya. Dalam hal ini metode repricing itu mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan perusahaan. Perlu diketahui juga di sini, periode harian adalah periode repricing itu dilakukan secara harian. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan aset atau liability yang rentan dengan perubahan tingkat bunga. Dalam ini adalah rate sensitivity asset dan rate sensitivity liability. Menghitung antara RSA dan RSL dan menghitung perubahan pendapatan jika bunga berubah. Kita lihat di sini. Jadi misalnya di sini suatu bank memiliki struktur neraca sebagai berikut. Dia memiliki aset yang satu hari pinjaman antar bank satu hari 2 miliar. Artinya ada bank lain meminjam uang mereka 2 miliar. Kemudian commercial paper 3 bulan itu 3 miliar. Surat utang 6 bulan, tapi dalam bentuk aset. Kalau aset itu berarti dia punya piutang lah ya di tempat lain. Atau dia punya uang ke perusahaan lain. Jadi dia punya piutang. Kemudian ada pinjaman 1 tahun 6 miliar, obligasi 3 tahun dengan fixed rate 10 miliar, obligasi 3 tahun dengan floating rate 5 miliar. Kemudian ada juga pinjaman 10 tahun fixed rate itu 10 miliar. Kalau dihitung semuanya ini, total asetnya itu adalah 41 miliar. Totalnya ini semua. Di neracanya dia punya utang 3 miliar. Dia menghutang kepada orang lain. Tabungan 3 miliar. Deposito 1 bulan 10 miliar. Deposito 1 tahun 10 miliar. Deposito 2 tahun 10 miliar. Dan modal adalah 5 miliar. Sehingga totally itu adalah sama-sama 41 miliar. Di sini dikatakan sebagai catatan, untuk obligasi 3 tahun atau fixed rate sebanyak 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Sedangkan pinjaman dengan floating rate bunganya itu ditetapkan setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan dibikin bunganya yang untuk floating. Kita lihat di sini.
mengidentifikasi RSA dan RSL. Rate sensitive asset, pinjaman antar bank 1 hari dengan utang antar bank 1 hari. Kita lihat bandingannya di sini, 2 miliar dan 3 miliar. Dengan bunga nanti kita lihat di sini. Bagaimana gapnya? Kedua, menghitung gap antara RSA dan RSL dengan menghitung perubahan tingkat pendapatan jika bunga berubah. Kalau kita lihat dalam kasus ini, gap antara rate sensitive asset dan rate sensitive liability adalah 2M kurang 3M. Pertanyaannya, kok bisa itu yang digunakan? Kenapa yang 2 miliar dan 3 miliar yang digunakan? Hal ini dikarenakan dalam metode repricing ini adalah bunga diperhitungkan secara harian. Jadi dia memperhitungkan hal-hal yang harian di sini. Jadi gapnya itu di sini adalah jika bunga naik dari 10% menjadi 11%, perubahan pendapatan itu menjadi gap adalah gap kali tingkat bunga, perubahan tingkat bunga. Berarti dia akan menjadi 1 miliar karena dia itu gapnya itu adalah min 1 miliar. Ya, min 1 miliar dikali dengan bunga yaitu 10 juta per hari. Jadi bank mengalami negatif gap sehingga dengan kenaikan tingkat bunga 1% akan mengalami kerugian sebesar 10 juta. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu misalnya bunganya itu berubah dari 10% menjadi 9%. Otomatis dia itu terjadi penurunan. Berarti dia akan mengalami keuntungan 10 juta juga. Karena apa? Min 1 miliar kali min 1% kali 10 juta. Yaitu sama dengan 10 juta. Artinya ada keuntungan sebenarnya 10 juta yang akan dia alami. Itu di sini. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa menghitung kelompok atau bucket periode 1 hari menjadi 3 bulan, 6 bulan, 1, 5, dan 10. Coba kita lihat di sini. Bagaimana kita mengidentifikasi RSA, RSL dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kita kelompokkan dia, nah. Kita kelompokkan dulu. Jadi di kasus kita di sini adalah yang 10 tahun dia tidak masukkan. Dia tidak masukkan. Yang dia masukkan adalah yang di bawah 1 tahun. Tapi obligasi dimasukkan. Kenapa obligasi dimasukkan? Karena setiap 5 bulan akan terjadi perubahan suku bunga. Itu yang membuat. Jadi, tapi yang 3 tahun tidak dimasukkan di sini, fixed rate. Karena apa? Bunganya itu sudah fix selama 3 tahun. Jadi 3 dan 10 tidak dimasukkan. Jadi yang tersisa itu adalah 10 miliar dan 10 miliar di sini. Ya, 20 miliar. Nah, sisanya itu adalah 23 miliar misalnya ya. Ini sepertinya ada kita anggap di sini, coba kita hitung 15, 25, 30, 41 ya, sama-sama 41 ya. Nah, pinjaman 10 tahun, oke. Bisa dipahami di sini. Kita lanjut ya. Nah, jadi floating rate sebentar ya. Udah? Bukan ke Rio, ke sekretariat. Nanti belum tulisannya di sini belum ada. Enggak apa-apa itu. Tanda tangan aja. Nanti saya akan kasih. Ya, namamu udah lengkap kan? Kau di Bank DKI? Di Pemprov, di Dinas Pariwisata. Udah pegawai negeri? Udah pegawai negeri? Ya, sebentar lagi insya Allah. Oke, ya udah, nanti saya sampaikan ke atas. Udah ada Eva Panggungnya. Foto aja dulu. Foto. Oke. Kita lihat di sini 2 tambah 3 di 10 itu 23 miliar.
Jadi ada yang bagian obligasi fixed rate di situ yang jatuh tempo tahun ini, dia katakan di situ 2 miliar ya. 2 miliar. Sehingga RSL-nya di sini adalah yang di bawah 1 tahun adalah ya utang bank antar bank 1 hari 3 miliar, tabungan 3 miliar, deposito 1 bulan 10 miliar, deposito 1 tahun 10 miliar. Sehingga totalnya 26 miliar untuk RSL karena di dalam 1 tahun. Sehingga menghitung gap antara RSL dan RSA dan RSL adalah kita lihat di sini. RSA-nya berapa? 25M, RSL-nya 26M, artinya min 3M. Jika otomatis, jika ada perubahan tingkat bunga akan mengalami kenaikan, maka akan terjadi kerugian sebesar 30 juta. Sesuai dengan besar bunga yang akan berubah. Itu di sini. Nah. Tapi kalau penurunan terjadi, otomatis akan terjadi keuntungan sebesar 30 juta juga. Nah, ini. Makanya dapat kita kesimpulan, jika memiliki nilai negatif gap, RSA lebih kecil dari RSL, maka kenaikan tingkat bunga akan mengakibatkan kerugian, dan sebaiknya penurunan tingkat bunga akan memberikan keuntungan. Bila memiliki positif gap, maka tingkat bunga akan memberikan keuntungan dan penurunan mengakibatkan kerugian. Makin besar gap, maka semakin besar pula risiko terhadap perubahan tingkat bunga. Dan sebaliknya makin kecil gap, semakin kecil risiko terhadap tingkat bunga. Kita harus tuntaskan ini satu hari ini. Kemudian gap rasio digunakan untuk penilaian yang objektif antar bank. Gap rasio itu nilai gap per total aset. Jadi gapnya itu 10 miliar, di bank B gap 20 miliar misalnya, total aset 100 miliar, otomatis gap bank A lebih kecil daripada gap bank B, sehingga eksposur risikonya adalah lebih kecil di bank B dibandingkan dengan bank A karena adanya perubahan tingkat suku bunga tadi. Di sini gapnya itu hanya 4%, di ini 10%. Sekarang perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan liability. Dalam beberapa situasi, perubahan tingkat bunga untuk aset dapat berbeda dengan perubahan tingkat bunga pada liability. Kalau mau bertanya, langsung saja ya. Jika hal tersebut terjadi, maka perhitungan terhadap masing-masing pendapatan bunga dan perubahan biaya bunga dapat dihitung. Di mana delta pendapatan bersih sama dengan delta pendapatan bunga dikurang dengan delta biaya bunga. Jadi misalnya bank memiliki RSA 23M dan RSL 26M, maka tingkat bunga untuk aset naik 2% dan tingkat bunga untuk liability naik 1%. Kita lihat di sini, berapa pendapatan bersih? Kita lihat di sini, berarti pendapatan bersihnya adalah, RSA-nya itu adalah 23M kali 2%, dan liability-nya itu adalah 26M kali 1%. Otomatis dia ini adalah 460 juta. Di sini 260 juta, sehingga pendapatan bersihnya 200 juta. Tapi coba kita katakan misalnya, ini lebih rendah daripada di sini. Otomatis dia akan mengalami kerugian. Misalnya di sini dibalik. 23M dengan 1% di sini, 1% di sini. Itu aja udah rugi dia. Kalau dia itu jika bunga itu sama-sama menaik. Jadi ada pendapatan bersih, yaitu pendapatan bunga dikurang dengan biaya bunga. Itu di sini ya. Perhatikan di sini. Kalau dia misalnya sama-sama naik, tingkat bunga aset naik 1%, tingkat bunga liability naik 1%. Otomatis dia bukan pendapatan bersih lagi, tapi kerugian bersih adalah 230 juta dikurang 260 juta, yaitu minus 30 juta seperti tadi. Kemudian metode jangka waktu atau maturity model. Metode repricing mempunyai kelemahan karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dan perubahan tingkat bunga. Sebagai contoh, apabila bank memiliki obligasi dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo,
itu disebut dengan hold to maturity, maka bank akan mencatat obligasi tersebut sebesar nilai historis tersebut pada neraca bank. Maka metode repricing akan lebih sesuai digunakan dalam situasi tersebut. Namun apabila bank memiliki obligasi dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui trading, jual beli sekuritas, maka bank akan mencatat obligasi tersebut di neraca bank berdasarkan nilai pasar atau mark to market. Untuk situasi tersebut lebih sesuai menggunakan metode maturity model. Kita lihat di sini. Obligasi jangka waktu 10 tahun untuk aset. Ya, untuk aset dulu. Obligasi jangka 10 tahun, jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 10 juta rupiah dan kuponnya itu 15%. Kemudian ada kedua, obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta rupiah dengan kupon 15%. Ketiga, liability dan equity, pinjaman jangka pendek, bunga 15% jangka waktu 2 tahun, nilai nominalnya 18 juta. Modal saham 2 juta, totalnya sama-sama 2 juta, 20 juta. Tingkat bunga yang berlaku adalah 15%. Kita lihat di sini. Kita akan menghitung nilai PVIFA-nya. Obligasi aset jangka waktu 10 tahun sama seperti tadi, kuponnya 15% kali 10 juta 1,5. Sehingga nilainya itu adalah 8.652.000 saat ini. Apabila kita hitung selama 10 tahun dengan bunga 18%, berubah menjadi 18%. Tingkat obligasinya ini juga akan berubah. Untuk 20 tahun ini. Ya, yang 20 tahun, yaitu dia menjadi 8394, ini 8652. Ini kalau dia itu jangka waktunya 20 tahun. Ini jangka waktu 10 tahun. Bunga berubah jadi 15% menjadi 18%. Dia menjadi seperti ini. Liability-nya berapa? Tidak ada yang terkena dampak perubahan tingkat bunga karena pinjaman jangka pendek dianggap sebesar nilai nominal. Itu untuk RSL-nya. Kita lihat di sini. Tetap lihat di sini. Jadi dia mengalami kerugian sebesar minus 2,953. Kenaikan tingkat bunga 18% mengakibatkan bank mengalami kerugian sebesar 2,953. Kerugian ini lebih besar daripada modal bank yang sebesar 2 juta, sehingga mengakibatkan equity bank menjadi minus. Bank dengan equity minus praktis mengalami kebangkrutan. Itu kondisinya. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Nggak sulit kan? Jangka waktu portofolio aset dan liability dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari jangka waktu aset ataupun liability individual dengan pembobotan berdasarkan nilai pada neraca. Di mana jangka waktu aset atau maturity asetnya adalah 17 juta per 34 juta kali 10 tahun. Kalau kita lihat ke sini ya, ini kan ada 17 juta lah kita anggap ini. Kali 10 tahun tambah 17 juta per 34 juta kali 20 tahun. Itu sama dengan 15 tahun. Dari sini kita lihat. Sekarang jangka waktu liability adalah 2 tahun. Gapnya adalah 15 kurang 2 adalah 13 tahun. 13 tahun ya betul. 13 tahun lah gapnya. Dari kasus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertanyaannya kok 17 juta, saya tidak bikin 17 juta 046 di sini ya. Cukup 17 juta ya.
per 34 kali 10 tahun tambah sebentar ya, saya coba hitung dulu. Saya perbaiki dulu ya. Ada saya salah apa? Saya perbaiki dulu nih. Delapan enam lima dua ini. Maaf ya. 8652 dibagi 17046 kali 10 tahun ini ya. Lagi di sini adalah 8394500. 8394500. Nanti kalau Anda hitung ini kira-kira jawabannya ini sekitar hampir mengarah ke 15 tahun lah. Ya, jawabannya. Jadi tetap nanti jangka waktu liability kan tidak ada masalah, tetap 2 tahun, ya. 2 tahun sebesar 18 juta. Ya, coba kita lihat di sini. Jangka waktunya 2 tahun. Ini 2 tahun sebesar 18 juta. Ini dalam waktu ada 10 tahun, ada 20 tahun. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bank tersebut mengalami ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dengan liability atau disebut dengan maturity mismatch. Jangka waktu aset adalah 10 tahun dan 20 tahun lebih panjang daripada jangka waktu liability yang hanya 2 tahun. Ketidaksesuaian jangka itu akan menimbulkan exposure terhadap risiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar ketidaksesuaian jangka waktu, maka semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi. Bila gap jangka waktu positif, maka kenaikan bunga akan merugikan. Sebaliknya, jika penurunan tingkat bunga akan menguntungkan, otomatis itu. Bila gap jangka waktu negatif, maka kenaikan bunga akan menguntungkan dan sebaliknya penurunan tingkat bunga akan merugikan. Kemudian ada yang disebut dengan metode durasi dalam pengukuran risiko perubahan tingkat bunga. Metode jangka waktu memiliki kelemahan karena belum memperhatikan timing dari aliran kas. Obligasi dengan jangka waktu yang sama namun memiliki timing aliran kas yang berbeda dalam pembayaran kupon. Bila terjadi perubahan tingkat bunga akan memberikan nilai berbeda. Contohnya begini.
Obligasi A nilai nominal 1 juta jangka waktu 1 tahun. Kupon 10% dibayarkan setiap semester. Obligasi B nilai nominal 1 juta jangka waktu 1 tahun. Kupon 10% dibayarkan tiap tahun. Bila terjadi perubahan bunga menjadi 12%, maka nilai obligasinya menjadi seperti berikut. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu kita lihat 1 juta dalam waktu untuk aset ya 1 tahun. Berarti dia itu kalau dihitung dia itu menjadi per 6 bulan, otomatis dia itu dalam waktu 6 bulan itu adalah 6%. Kita lihat di sini. Ya, dibayarkan setiap semester, otomatis 6% per 6 bulan. Sehingga dia menjadi PVIFA 26. Karena apa? Karena dia itu adalah dibayarkan setiap semester. 6% ditambah 1 juta kali PVIF 26%. Hasilnya adalah 981.600. Obligasi B, karena dia dibayarkan tiap tahun, otomatis dia hanya 1 tahun. Tapi dengan bunga itu sama-sama 12% per tahun. Berarti 100.000, bunganya 10%, kali PVIF kali 1,12 tambah 1 juta kali PVIF 1,12. Hasilnya adalah 982.000. Ini kenapa PVIF? Karena dia hanya jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau dia lebih dari 1 tahun disebut dengan PVIFA dalam kasus ini. Itulah metode durasi. Jadi penurunan nilai obligasi A lebih besar daripada penurunan nilai obligasi B. Sampai di situ ada pertanyaan? Ayo tolong ditanya lah. Halo? Halo? Kalau Anda nggak bertanya nggak bisa nanti. Latihannya gimana? Gitu loh. Halo? Halo? Nggak ada masalah? Masih bisa ya? Nggak sulit kok ini. Nah, sekarang perhitungan durasinya bagaimana? Kita lihat perhitungan durasinya. Ini nggak sulit kok ini. Durasi merupakan rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobotan proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Perhitungan durasi untuk obligasi A dengan tingkat bunga 10% adalah sebagai berikut. Obligasi A waktu setengah tahun atau 6 bulan. Dia itu adalah 50.000 tadi kan? Ya kan? Kita lihat di sini 50.000. Kemudian PVIF-nya itu dengan bunga 5% adalah 0,952381. Dari mana itu dapat? Coba hitung 1 dibagi 1,05. Coba berapa itu? 1,105. Berapa? 0, berarti ya, oke. Berarti PV kasnya itu 0,9528 kali 50.000. Iyalah, hasilnya adalah kan hasilnya kan 46,617 kalau dikalikan kan? Betul nggak? Nah, sekarang coba hitung 1 kurang 0,952381. Oh, berarti udah tahu ya dari mana ini dapatnya? Ya kan? Nah, dapat dia di situ. Nah, sehingga rata-rata tertimbangnya adalah 1 kali 5. 0,5 kali 0,047.
Berapa? 0,0238, betul nggak? Nol koma 047 kali 0,5 kali setengah. Ya, oke. Atau dapatnya dia 0,047 itu adalah 47.619 dibagi 1 juta. Berapa itu? Ya, dari situ dapatnya itu ya. Nah, sekarang coba hitung 1/1,1. Berapa hasilnya? 1/1.05 kuadrat berapa? Kita coba hitung dulu ya. 0,9070, ya kan? Ya kan? Nah, itu maksudnya di sini. Nah, kedua, otomatis setelah setahun kan uangnya itu akan diambil kan? Karena dia jangka waktunya kan 1 tahun kan? Tadinya itu dapat 1 juta, tambah dong 50.000, betul enggak? Karena bunga setengah tahun. Setuju enggak? Oke, dapat di sini kan? Coba kamu kalikan 1,050 dikali 0,907. Berapa? Oke. Coba kamu jumlahkan kedua-duanya ini. Satu juta. Proporsinya segini, betul kan? Ya kan? 0,952381 dibagi 1 juta, ya kan? Nah, dengan sendirinya di sini adalah 1 kali ini hasilnya di sini. Sehingga rata-rata tertimbang waktunya adalah 0,9762. Coba kalikan 12, berapa ini? Berapa bulan? 0,9762 kali 12. 11? 57 bulan. Itulah perhitungan durasinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Kalau ada, tanyakan. Karena sudah mulai rumit ini. Oke, nggak ada. Sekarang obligasi tingkat B. Ini nggak ada masalah ya, otomatis lah. Karena dia 1 tahun, 1.100.000 bunganya. Ini seperti 1,1, hasilnya seperti ini. Ya, kalau kamu kalikan ini kali ini, hasilnya pasti 1 juta. Jangka waktu 1 tahun. Meskipun obligasi A dan obligasi B memiliki jangka waktu yang sama, tetapi durasi obligasi A lebih pendek daripada obligasi B karena sebagian aliran obligasi diterima di awal sebesar 50.000 pada semester pertama. Meskipun sama-sama nilainya.
Nah, catatan di sini, durasi obligasi tanpa kupon itu adalah sama dengan jangka waktu obligasi. Durasi obligasi konsol adalah obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo dan akan membahayakan bunga dan akan membayarkan bunga selamanya. Ini udah kita pelajari di manajemen keuangan 2. Manajemen keuangan 1 yang konsol. Jadi akan ada sampai seterusnya bunga. Rumusnya itu adalah 1 tambah 1 per R. Berapa konsolnya? 11 tahun durasinya. Ini kita belajarin dulu. Nah, ini tolong Anda kerjakan sekarang. Kan sudah nggak ada. Coba Anda kerjakan sekarang. Saya tunggu jawabannya hari ini. Ya, jam apalah? Jam 11. Habis ini masih ada kuliah? Masih, Pak. Ya udah. Jam 1 ya. Oke ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Siang Anda kerjakan itu. Rekaman akan saya berikan nanti. Oh ya, yang keuangan Anda pakai Stata ya.